Selanjutnya yang akan tampil di hadapan kita saat ini adalah peserta dengan nomor undian 59. Peserta dengan nomor undian 59 akan membawakan nats Alkitab dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8 dengan tema khotbah mencari sesama yang hilang dan terserak. Dewan juri dan hadirin yang terhormat, inilah dia penampilan dari nomor undian 59. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara anggota P3 GTM yang hadir pada saat ini yang kami kasihi di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa dombaku dari segala negeri di mana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 8, saya memberi tema mencari sesama yang hilang dan terserak. Mencari sesama yang hilang dan terserak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kita kali ini adalah ketika negara Yehuda mengalami kehancuran. Para gembala pada saat itu telah membiarkan kambing domba Allah atau umat Tuhan terserak dan tercerai-berai. Para gembala maksudnya di sini adalah para raja, imam, dan nabi yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Yehuda pada saat itu. Ini dapat kita bandingkan dalam ayat 1 dan 2 bacaan kita. Sekali lagi saya baca. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Gembala dalam bacaan kita ini artinya bahwa pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan mengarahkan jemaat pada pengenalan firman Tuhan menuju pada satu tujuan adalah bertumbuh ke arah Dia atau bertumbuh dalam Tuhan secara sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang telah diperbuat oleh para gembala dalam bacaan kitab ini dianggap jahat dan diberi peringatan oleh Tuhan. Ini dapat kita garis bawahi tadi. Celakalah, kata celakalah, dan di ayat yang kedua dikatakan, ayat yang kedua bisa dilihat kembali. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Allah tidak percaya lagi kepada para gembala. Dan bukti bahwa Allah tidak percaya lagi kepada para gembala, Allah mengambil alih peran para gembala, dan Ia sendiri yang mengumpulkan umat gembalaannya yang telah tercerai-berai dan memimpin mereka untuk kembali kepada. Selain itu, Allah juga akan mengangkat seorang pemimpin yang baru untuk mengembalakan umat-umatnya, pemimpin yang baru untuk pembaruan hidup umat gembalaannya. Pemimpin yang baru yang dimaksudkan adalah Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia yang akan membuat hidup umat gembalaan Tuhan hidup dengan penuh kemenangan dan hidup penuh damai sejahtera, hidup tentram. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita saat ini kadang-kadang kita hidup seperti para gembala dalam bacaan kita. Kita membiarkan sesama atau saudara kita hilang pengharapannya kepada Tuhan, dan terkesan kita membiarkan mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita tidak berusaha untuk membantu mereka pada saat dalam pergumulan yang berat, padahal sebenarnya kita mampu melakukannya. Sebagai contoh yang pertama adalah ketika kita melihat sebuah keluarga dalam masalah,
Misalnya suaminya atau istrinya berselingkuh. Kita sudah melihat dengan jelas bahwa ada perselingkuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita tidak mau menegur dengan kasih, kita tidak mau menasihati dengan kasih, dengan alasan bahwa kita ini masih muda. Kita takut jangan sampai kita dipukul kalau kita menegur, atau kita dinilai menghakimi. Padahal berbeda menghakimi dengan menasihati. Itu nanti ketika keluarga itu berantakan, bercerai, hubungan mereka tidak bisa lagi dipertahankan, barulah kita berbicara. Yang kita lakukan tadi hanya diam. Kalau kita mau berbicara, kita bergosip kepada tetangga. Ketika masalah tidak bisa lagi diselesaikan, artinya terjadi perceraian yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, barulah satu desa, satu kelurahan sibuk bercerita ke sana kemari bahwa oh saya tahu sebenarnya tapi seperti ini, seperti itu. Yang memprihatinkan adalah ada pendeta, ada majelis, ada pengurus kategoria, dan anggota jemaat yang sebenarnya mengetahui juga masalah perselingkuhan dalam keluarga saudara kita, tetapi pura-pura tidak tahu, diam semua. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita sebagai pemuda, misalnya yang masih kuliah, kita melihat saudara seiman kita yang satu kos dengan kita, artinya tinggal serumah dengan kita, satu rumah kos. Kita sudah jelas-jelas melihat bahwa saudara seiman kita itu sedang mengalami masalah. Dia pacaran dengan yang tidak seiman atau tidak seagama, dan dalam kehidupan keseharian mereka sudah bersama-sama dalam satu kamar. Kita tidak mau menasihati atau kita tidak mau menegur dengan alasan bahwa kita juga masih muda, masih panjang perjalanan, jangan-jangan saya juga seperti itu nanti dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi ketika dibiarkan seperti itu, tidak lama kemudian masalah terjadi pada saudara seiman kita. Misalnya hamil di luar nikah, ada yang frustasi sampai bunuh diri karena ternyata hubungan dengan sang pacar tidak direstui oleh keluarga karena tidak seagama. Ya, barulah kita menyesal sebagai saudara. Wah, seandainya saya menegurnya sejak awal, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Penyesalan kita sudah terlambat. Apalagi kalau saudara kita itu telanjur frustasi dan bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Berdasarkan tema, mari mencari sesama yang hilang dan terserah. Bukan berarti bahwa kita mau sibuk mencari mana ini sesama saya yang jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah mari kita merenungkan bahwa ternyata kebiasaan kita selama ini yang terkesan membiarkan saudara-saudara kita atau sesama kita larut dalam pergumulan yang berat. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah melanggar perintah Tuhan. Kita tidak mau ikut campur, tidak mau membantu mencari apa masalahnya sehingga terjadi seperti itu. Kita harus merenungkan itu bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menegur kita seperti menegur para gembala dalam bacaan kita. Mari kita saling menasihati. Ingat, berbeda kata menasihati dengan menghakimi, ya. Ya, mari kita saling mengingatkan dengan kasih, kita saling menolong, kita saling menguatkan. Jangan sampai kita terlambat seperti dalam contoh tadi. Mari kita saling menguatkan iman percaya kita bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, ada Tuhan yang mampu menolong kita.
Ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dari setiap masalah kehidupan yang kita alami. Ada Tuhan yang akan membuat kita hidup tentram, penuh damai sejahtera. Jika hal itu kita lakukan, maka tidak ada lagi yang seperti dalam bacaan kita, ada umat Tuhan yang hilang pengharapannya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang tercerai-berai, tidak ada lagi yang terserah. Inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan.